Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Setiawan, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 LAN RI. Pada tugas kali ini, saya ingin memaparkan mengenai model kepemimpinan kinerja. Untuk itu, saya memilih Bapak Erick Thohir sebagai role model kepemimpinan kinerja. Pak Erick Thohir lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1970. Beliau adalah pengusaha olahraga dan dermawan bangsa Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 sejak tahun 2019, tepat tanggal 23 Oktober. Di samping itu menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun yang sama. Kemudian ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 23 Januari 2021. Bapak Erick Thohir adalah contoh pemimpin transformasional yang melalui pendekatan visioner, pola pikir inovatif, dan kemampuan menginspirasi mampu memimpin perubahan besar dalam organisasi yang dia pimpin. Dengan kepemimpinannya, beliau dinobatkan sebagai Menteri Terbaik versi Bangsa. Bapak Erick Thohir juga mampu membangun jejaring kerja yang efektif pada instansi yang dipimpinnya, menjadi Menteri BUMN dengan lingkup pekerjaan yang luas serta membawahi puluhan BUMN. Beliau mampu membuat jejaring kerja yang efektif dan efisien. Hal ini juga didukung oleh jaringan luas yang dimilikinya baik dalam skala lokal maupun internasional. Di strategi komunikasi sektor publik yang efektif, beliau mempunyai beberapa strategi terkait dengan menggunakan komunikasi sektor publik yang efektif, yaitu penguatan komunikasi internal di lingkungan BUMN menjadi prioritas beliau, mendorong jalur komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang kolaboratif dan transparan. Kemudian menekankan transparansi dalam komunikasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pembaruan berkala mengenai kinerja dan inisiatif badan usaha milik negara dan mengatasi permasalahan apapun secara terbuka. Terakhir, transformasi digital. Beliau memaparkan digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan komunikasi. Hal ini mencakup penguatan media sosial, situs web resmi, dan laporan digital untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Pada manajemen perubahan sektor publik, Erick Thohir telah menerapkan beberapa strategi utama untuk mengelola perubahan di sektor publik, khususnya di BUMN. Berikut adalah beberapa strategi penting. Yang pertama, membuat cetak biru transformasi. Erick memperkenalkan cetak biru transformasi komprehensif yang berfokus pada 5 bidang utama, yaitu nilai ekonomi, sosial, inovasi, model bisnis, peningkatan investasi, kepemimpinan teknologi, dan pengembangan bakat. Kemudian, restrukturisasi organisasi. Erick Thohir melakukan perampingan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41, konsolidasi, pembentukan holding, merger, dan likuidasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang lebih efisien dan kompetitif. Ketiga, transformasi digital. Menekankan pentingnya digitalisasi, Erick mendorong adopsi teknologi digital di seluruh BUMN untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penyampaian layanan. Dari uraian-uraian di atas, saya berpendapat bahwa Bapak Erick Thohir bisa dijadikan role model kepemimpinan kinerja. Bapak Erick Thohir dapat dijadikan contoh bagaimana seorang pemimpin dapat melakukan perubahan terhadap instansi yang dipimpinnya. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.